Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang semakin mengganas, yang membuat kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, namun kita patut bersyukur jika pada hari ini kita boleh beribadah secara online bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Di tengah situasi pandemi COVID-19, siapakah yang dapat kita andalkan Bapak Ibu? Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Janganlah menaruh pengharapan kita kepada manusia dan kepada apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita bersama-sama menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang senantiasa akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya mengundang kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 28, Bapa Surgawi menjagaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut menderu, apapun yang kan terjadi, Bapa Surgawi menjaga aku. Aku percaya di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa Surgawi menjaga aku. Bunga-bunga dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Pasti aku diingatnya, Bapa Surgawi menjaga aku. Aku percaya Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa Surgawi menjaga aku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa Surgawi menjaga aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus.
selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Ia mengasihi kita bukan karena ada apanya kita, tetapi ia mengasihi kita oleh karena dia tahu siapa kita. Kita yang sesungguhnya layak dimurkai oleh Allah, tetapi Allah mengasihi kita apa adanya. Sehingga ia datang ke dalam dunia, memberikan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menghendaki supaya kita juga mempraktekkan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang tanpa menuntut balasan. Mari kita bersama-sama datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita dengan mengangkat pujian "Kasih Yesus Padaku", Nafiri Rohani 36. Kasih Yesus padaku melebihi segalanya, karena itu ku sujud, ku bertelut. Yesus kasih padaku, ia mati gantiku, tanggung siksa untukku, oh Tuhanku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus yang tidak terhingga, kasih Yesus. Tuhan panggil yang penat dan yang menanggung berat, juga orang yang sesat dicarinya. Yang berdosa dan cemar, Tuhan panggil, marilah. Jangan takut dan gentar, mari datang. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus yang tidak terhingga, kasih Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena kami menyadari ya Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang layak binasa dan dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kami. Namun kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, yang mau datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima. Di dalam semuanya itu ya Tuhan, Engkau yang telah memberikan anugerah hidup kekal. Engkau menghendaki supaya kami memancarkan kasih Tuhan dan mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami kepada sesama kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami.
Namun seringkali kami lalai di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh kembali layak di hadapan Tuhan dan menjalani kehidupan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memohon pengampunan dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 206, Yesus tak berubah. Sungguh besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi dunia yang kan binasa. Yesus Putra Tunggal Allah yang Kau serahkan, mati di salib yang hina menyelamatkan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya, Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Kini Yesus bertata di surga yang mulia. Roh kebenaran Tuhanku beserta kita, kan menjaga kita terus dalam dunia, supaya kita terlepas dari cobaan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya, Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri kami karena kami menyadari akan segala keterbatasan kami, bahwa di luar Tuhan sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan, serta dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini
terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah waspadalah terhadap dosa. Mengapa kita harus waspada terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab keinginan untuk berbuat dosa, jika kita tidak stop, akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Melalui pembacaan kita hari ini, kita belajar bagaimana dosa Daud melahirkan dosa-dosa yang lain di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, ketika Yoab sedang maju bersama-sama dengan pasukannya untuk berperang melawan orang Amon, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini memang adalah strategi perang yang dilakukan oleh Daud yang memiliki kekuatan militer dan jumlah tentara yang besar. Sebab jikalau tidak, bagaimana mungkin sebuah bangsa membagi 2 kekuatan pasukannya dan tetap mempunyai kemampuan perang yang sangat kuat. Bahkan strategi ini pun dilakukan Daud sebelumnya ketika ia berperang melawan Aram. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, Daud menyuruh Yoab untuk pergi berperang. Di dalam ayat yang ke-17, ketika jumlah pasukan musuh menjadi sangat besar, Daud sendirilah yang maju berperang. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, strategi ini rupanya membuat Daud melupakan sifat gembalanya yang dulu ia miliki. Sifat yang membuat dia sangat dihormati karena kerelaannya untuk mengalami keadaan yang sama dengan tentaranya yang rendah. Kemenangan demi kemenangan membuat Daud terlena, sehingga ketika Yoab dan pasukan Israel sedang berperang melawan bangsa Amon, Daud justru berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Alkitab mencatat bahwa ketika petang, setelah Daud bangun dari tidurnya, ketika ia sedang berjalan di sotoh istananya, ia melihat Batseba yang sedang mandi. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu orang yang mengenalnya mengatakan kepada Daud bahwa perempuan itu adalah anak dari Eliam dan istri dari Uria. Siapakah Eliam? Eliam adalah anak dari Ahitofel, yaitu penasehat Daud. Lalu bagaimana dengan Uria? Uria adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud, salah satu tentara terkuat dari Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah peringatan dari Tuhan? Jangan lanjutkan niat hatimu untuk berdosa dengan Batseba. Dia adalah cucu dari penasehatmu dan istri dari tentara terbaikmu. Tetapi Daud tidak mendengarkan peringatan ini. Justru dia menyuruh orang memanggil Batseba, dan ia tidur dengan Batseba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa Daud sepertinya akan tertutup jika saja Batseba tidak hamil. Tetapi Batseba hamil. Ini pun adalah peringatan dari Tuhan. Jika dosa Daud tidak terbongkar, mungkin dia akan makin tenggelam di dalam dosa yang sama. Tetapi ternyata kehamilan Batseba juga tidak membuat Daud mengakui perbuatannya
dan memohon pengampunan dari Tuhan. Daud justru memanggil Uria supaya datang kepadanya, seolah-olah ia ingin bertanya keadaan perang, padahal rencana Daud adalah untuk membawa Uria pulang supaya ia bisa tidur dengan istrinya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Uria oleh karena kesetiaannya kepada Daud, ia memilih untuk tidak pulang dan tidur dengan Batsheba, melainkan ia tidur di depan pintu istana bersama dengan pasukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat di dalam kisah selanjutnya, Daud tidak berhenti dengan rencananya untuk menutupi kehamilan Batsheba. Daud meminta Uria untuk pulang, untuk tidur bersama dengan istrinya, dan rencana Daud tidak berhasil. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud kemudian mencari akal. Daud kemudian menulis surat kepada Yoab untuk membuat Uria mati terbunuh di dalam peperangan. Lalu kemudian Yoab menempatkan Uria di tempat terdepan di dalam peperangan tersebut, dan pada akhirnya kemudian Uria pun mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kejatuhan terbesar Daud. Bermula dari usahanya menjalin perjanjian dengan seteru Israel, dilanjutkan dengan keadaan terbuai karena keamanan dan kekuatan tentara yang ia miliki, hingga ia menikmati tubuh istri orang lain, sampai merencanakan pembunuhan salah satu tentaranya yang terbaik. Kita tidak bisa membayangkan Daud sanggup melakukan hal-hal seperti itu. Dia hidup dengan sangat jauh dari Tuhan. Dia sudah menghina Allah yang telah memberinya begitu banyak hal. Allah yang telah memberikan dia keamanan dan kerajaan yang kokoh. Dia mulai bertindak secara politis dengan mengikat perjanjian dengan Raja Amon. Dia mulai kemudian bertindak sebagai seorang penikmat kesenangan dengan hidup santai dan mengikuti hawa nafsu. Dia berzina dengan istri orang lain dan menutup dustanya dengan trik mendatangkan Uria. Dia tidak peduli apapun kecuali nama baik dan kesenangannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita belajar. Kita tidak lagi mendapat gambaran tentang Daud yang berbeda dengan gambaran Daud sebelumnya. Tidak lagi sebagai seorang panglima agung yang dulu kita kenal. Sekarang yang ada hanya raja kaya yang hidup di tengah-tengah keadaan santai dan yang dikurung oleh hawa nafsunya sendiri. Dan untuk menutupi semuanya itu, Daud menjadi pembunuh yang membunuh korbannya dengan tipu daya licik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Hendaklah kita waspada dengan dosa. Sebab ketika kita sudah memiliki niat untuk melakukan dosa dan kita tidak waspada di dalamnya, maka niat kita itu akan menghasilkan dosa. Dan dosa yang kita lakukan akan membuahkan dosa-dosa yang lain. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari saat ini kita sedang berdosa kepada Tuhan, marilah kita datang dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia akan mengampuni saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami datang menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Ciampea, khususnya mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun mengalami sakit. Baik sakit yang harus membuat mereka menjalani isolasi mandiri ataupun sakit menahun. Kami berdoa ya Tuhan, mohon kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan menjamah melawat setiap mereka melalui makanan, minuman, bahkan obat yang mereka makan dan minum, sehingga melaluinya mereka semuanya mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bagi keluarga yang sedang berduka, yaitu CEL dan juga penatua Yuniar. Oleh karena orang tua mereka, mama yang mereka kasih, telah Tuhan panggil mendahului kami semua yang masih hidup. Karena itu ya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan kesehatan kepada keluarga yang sedang berduka ini. Dan biarlah melalui duka ini mereka senantiasa mengetahui, mereka senantiasa mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Upaya bangsa dan negara kami di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini. Mohon kiranya tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan campur tangan di dalamnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, pemberlakuan PPMT yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah Tuhan menolong, Tuhan campur tangan supaya melalui PPMT ini Tuhan, kami yang ada orang-orang percaya juga dapat menahan diri kami untuk mau belajar taat kepada apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga kami pun tetap menjadi warga negara yang baik, serta kami mau menjalankan protokol kesehatan, sehingga dengan demikian ya Tuhan, bangsa dan negara kami, bahkan kami semua umat-Mu, orang percaya, ada di dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mau sempurnakan seluruh doa kami ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa penegasan warta. Warta minggu ini 4 Juli 2021. Perpuluhan untuk bulan ini akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Yang kedua, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah akan memberlakukan PPKM terhitung mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Oleh karenanya, ibadah pada hari Minggu tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 18 Juli diadakan secara online. Mohon perhatian dari seluruh jemaat sekalian. Yang ketiga, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia keluarga anggota jemaat Ibu Lim Sinio usia 87 tahun pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 15 WIB dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di TPU Kampung Bong Ciampea. Almarhumah adalah orang tua dari saudari Helni Nio atau CEL. Yang kedua, telah meninggal dunia keluarga anggota jemaat Ibu Tumiar Manurung usia 82 tahun pada hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 15.30 WIB
dan telah dimakamkan pada hari Kamis 1 Juli 2021 di Medan, Sumatera Utara. Almarhumah adalah orang tua dari Penatua L. Junior Rusmawati Tambun atau Ibu Sitorus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kedua keluarga yang ditinggalkan. Poin yang 4, himbauan. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus corona, maka selama masa pandemi COVID-19 ini dihimbau kepada seluruh jemaat sekalian agar menjaga diri dan mentaati protokol kesehatan dimanapun berada dengan melaksanakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Demi untuk kebaikan bersama dan untuk saling menjaga, bagi jemaat yang kurang sehat dimohon untuk tidak hadir di dalam ibadah. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian penegasan warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita melalui persembahan yang kita akan berikan dan kita bawa kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan, namun oleh karena kita melaksanakan ibadah secara online, persembahan persepuluhan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian simpan terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah kembali beribadah offline, Bapak Ibu Saudara boleh bawa kembali. Atau Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer melalui rekening atas nama Gereja Kristus Ciampea. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian dari Nafiri Rohani 184. Jadikan aku saluran berkat, bait 1 dan 3. Di jalan hidup naik dan turun, banyak khawatir sedih. Bawalah terang di tempat yang gelap, hiburkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian.
Mari saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga. Berikan seperti Tuhan telah memberi, mengasihi seperti Dia, jadi penolong bagi mereka yang dalam putus asa. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus yang membuka hati kami, sehingga dengan rela dan sukacita kami memberikan persembahan kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatinya agar dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu dan dikelola sesuai kehendak-Mu. Dan kami menyadari semua yang masih ada pada kami adalah milik-Mu. Begitu juga hidup kami, kiranya Tuhan berkati agar kami dapat pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 199, Percaya dan Taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Aku kan bertelut di kaki Tuhanku dan berjalan di sisi Tuhan. Sabdanya ku turut, perintahnya ku ikut, karena ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya hari ini. Mari kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus
Semua dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.